Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para petani Indonesia. Baiklah dulur-dulur tani dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengulas tentang budidaya kangkung biji. Kangkung biji ini digunakan untuk pembenihan sayur kangkung ya, sahabat tani semuanya ya. Dalam budidaya kangkung biji ini pertama yaitu kita akan membuat persemaian biji-biji kangkung yang nantinya akan dipindah tanam ya sahabat tani. Sebelumnya bagi yang belum subscribe bisa subscribe channel ini. Baiklah sahabat tani, pertama yang akan kita lakukan dalam melakukan penyemaian kangkung yaitu kita harus membersihkan gulma. Di sini saya menggunakan herbisida kontak dengan bahan aktif paraquat untuk menyemprot gulma-gulma atau rumput yang bisa mengganggu persemaian benih kangkung. Ya, setelah rumput atau gulma kering, kemudian kita akan melakukan pembuatan lubang-lubang untuk menanam benih-benih kangkung ya di persemaian dengan cara menggunakan tugal atau taju. Kita gunakan taju dengan jarak sekitar 5 cm per lubangnya ya. Kita akan membuat lubang-lubang ini kita perkirakan saja dengan lebar 1 meter, kemudian panjangnya menyesuaikan keinginan kita ya. Karena apa harus lebar 1 meter? Karena untuk memudahkan ketika nanti perawatan persemaian dalam melakukan penyemprotan dan juga penaburan pupuk dalam persemaian. Gitu ya sahabat tani ya. Dalam budidaya kangkung biji ini kita akan menyeleksi benih-benih kangkung yang nantinya akan kita tanam. Kita harus memilih benih-benih yang unggul yang nantinya bisa tumbuh 100% atau paling tidak dengan daya tumbuh 90% seperti itu ya, dengan ciri yaitu benih-benih kangkung yang kita tanam sudah berumur dan bijinya sudah kelihatan coklat atau sampai menghitam, bukan yang putih ya. Kalau yang biasanya bijinya putih itu biji yang masih muda dan daya tumbuhnya sangat rendah sekali gitu sahabat tani ya. Kita akan lakukan pembenihan ini atau persemaian ini sekitar umur 20 sampai 1 bulan. Setelah itu nanti kan kita pindah tanamkan seperti itu sahabat tani. Setelah kita membuat lubang-lubang tanam dengan menggunakan taju tadi, kemudian kita masukkan benih kangkung ya. Ini benih kangkungnya sudah kita campur dengan insektisida agar nanti tidak dimakan oleh hama, karena biji-biji kangkung ini rentan juga nanti ketika dimakan oleh hama atau dirubung semut nanti bisa bolong-bolong dan tidak tumbuh. Jadi lebih baiknya kita melakukan upaya protektif atau pencegahan dari awal supaya biji-biji kangkung yang kita tanam ini nanti daya tumbuhnya maksimal, tidak diganggu atau dimakan oleh hama-hama yang ada di sekitar sawah kita. Untuk perlubangnya bisa kita masukkan 3-5 biji ya sahabat tani. Ini bertujuan juga nanti untuk memudahkan kita dalam melakukan pemindahan tanam. Kita akan melakukan pencabutan. Jadi satu lubang 3-5 biji. Nanti ketika kita cabut akan serempak keluar akarnya dari lubang itu tanpa putus akarnya. Jadi ini upaya kita untuk menjaga agar nanti dederan atau tanaman kangkung yang akan kita pindahkan itu mempunyai daya tahan terhadap cuaca yang panas, karena memang biji kangkung ini, budidaya biji kangkung ini kita lakukan di musim kemarau ya, karena untuk penjemuran itu kita butuh proses yang lama, 3 minggu proses penjemuran setelah panen. Jadi ini
kita melakukan budidaya. Sekarang bulan April kita mulai pembuatan persemaian, kemudian bulan Mei nanti kita akan melakukan pindah tanam dan juga panennya sekitar 3 bulan, di bulan Agustus akhir atau di bulan September awal, seperti itu ya sahabat tani. Nah, setelah benih-benih kangkung tadi kita masukkan di lubang tanam, kemudian kita uruk lubang tadi dengan menggunakan kotoran hewan sekaligus sebagai pupuk ya. Saya menggunakan kohe sapi yang sudah terfermentasi di dalam kandang sekitar 3-4 bulan. Ini sudah remah sekali ya. Ini kotoran sapinya yang kita gunakan untuk menutupi lubang. Ini untuk menjaga kesuburan daripada dederan atau persemaian kangkung saat di persemaian hingga nanti menjelang masa pindah tanam. Jadi nanti kita nggak perlu melakukan pemupukan dengan pupuk kimia. Ini sudah komplit ya. Kotoran hewan ini mengandung pupuk majemuk N, P, dan K, seperti itu ya sahabat tani. Pupuk kandang yang berasal dari kohe sapi ini mengandung unsur majemuk, yaitu N, P, dan K, yang akan bermanfaat sangat bagus untuk kesuburan tanah dan tanaman. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Dengan menggunakan aplikasi pupuk kandang ini, tanah kita akan subur dan terjaga juga tanaman kita, nanti unsur-unsurnya akan terpenuhi, seperti itu ya. Kita akan melakukan penaburan dan pengurukan lubang-lubang tanaman ini hingga selesai. Kemudian setelah nanti kita selesai melakukan penaburan pupuk ini untuk menutup lubang, kemudian kita airi agar nanti cepat berkecambah biji-biji kangkung yang kita tanam. Seperti itu sahabat tani ya.